Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 254. Brandon, aku memiliki token Master Sekte di sini. Jika guruku tidak ada di sini, maka aku yang bisa bertindak mewakili Master Sekte. Jangankan kamu, bahkan jika penatua kedua datang, dia tidak akan berani menghentikanku. Hengki mengeluarkan token Master Sekte. Saat melihat token Master Sekte, ekspresi Brandon menjadi sedikit rumit. Dia bisa memandang rendah Hengki, tapi dia tidak berani meremehkan token Master Sekte. Itu mewakili Master Sekte dari Sekte Kuali Giok, Zarko. Melihat Brandon seperti itu, Hengki mendengus dingin, memegang token Master di tangannya, dan mulai berjalan menuju gudang. Brandon ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Hengki, kamu memegang token Master Sekte milik gurumu, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, penatua kedua perlahan-lahan datanglah. Melihat penatua kedua datang, Hengki dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Paman guru kedua, beraninya aku bermain gengsi di depan orang tua sepertimu. Hengki, gurumu mempercayakanku untuk urusan manajemen gudang karena gurumu percaya padaku. Tapi kamu datang ke sini hari ini dengan token Master Sekte untuk memeriksa, apakah kamu curiga aku berbuat curang?" Penatua kedua berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Melihat ini, Hengki buru-buru menjelaskan, "Paman guru kedua, kamu salah paham, beraninya aku mencurigaimu, aku baru saja lewat dan ingin masuk dan melihat." "Tidak masalah, aku tidak perlu memeriksanya. Tentu saja aku percaya paman guru kedua." Hengki dengan cepat tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Hengki pergi, penatua kedua memandang Brandon dan berkata, "Sekarang kamu telah menembus kondisi tubuh bugar, kamu dapat menyelamatkan muka. Jika paman ketiga kamu berani melakukan sesuatu, kamu dapat kembali dan memberitahu saya. Denyut nadi saya telah diintimidasi, bagaimana kita bisa berdiri di Sekte Kuali Giok di masa depan? Guru, jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan muka kali ini." Setelah Brandon selesai berbicara, dia membawa beberapa sesepuh dan murid nadi, langsung turun gunung. Saat ini, Stuart sedang merawat orang-orang gunung terdekat di kediaman penatua ketiga. Ketika penatua ketiga pergi, Stuart mengambil alih posisi mewakili penatua ketiga, dan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang pegunungan terdekat, sementara murid lainnya memurnikan ramuan, dan pergi ke pegunungan terdekat untuk memetik tanaman obat. Bagaimanapun, di sekitar Sekte Kuali Giok hampir dengan mudah mengalokasikan sumber daya seperti tanaman obat ke garis keturunan ketiga penatua mereka. Tetapi ketika Stuart sedang merawat orang gunung, tiba-tiba Brandon menyerbu masuk bersama orang-orang dan mengusir semua orang gunung yang hendak berobat. Ketika Stuart melihat Brandon, dia segera bangkit dan berkata, "Brandon, apa maksudmu datang ke sini untuk mengusir pasien kami?" "Aku mencari Dev itu," kata Brandon kepada Stuart. "Tuan Chen tidak ada di sini, dia keluar," kata Stuart. "Pergi keluar. Siapa yang kamu bohongi? Jika kamu tidak memanggilnya, aku tidak akan sopan padamu," kata Brandon. Aura keadaan bugar pecah di tubuhnya, langsung menindas Stuart dan yang lain. Merasakan aura mengerikan dari Brandon, mata Stuart penuh dengan kengerian, dia tidak pernah menyangka bahwa Brandon telah menembus puncak transformasi. "Tuan Chen benar-benar tidak ada di sini, dia pergi dengan guruku," Stuart menjelaskan. "Paman ketiga bersama Dev." Brandon mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Ketika Dev kembali, katakan padanya, aku akan bertarung dengannya sekali. Dia membuatku kehilangan muka, aku ingin untuk menyelamatkan muka, mampatkan kembali. Dan kalian, jangan lupakan identitasmu, dan jangan bicarakan hal buruk tentangku di belakangku." Setelah Brandon selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan besar langsung menyapu rumah-rumah di sekitarnya, dan langsung hancur. Melihat rumah yang hancur, Stuart dan murid-muridnya cemas. Mereka tidak memiliki banyak rumah di lokasi sekte tua ini, tetapi sekarang Brandon benar-benar menghancurkan rumah mereka. "Brandon, kamu terlalu licik, aku akan melawanmu." Stuart meraung marah, dan bergegas menuju Brandon, dan murid lain dari barisan penatua ketiga juga bergegas menuju Brandon. Brandon mencibir, dan hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Stuart dan yang lainnya terbang terbalik dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tanah. "Kalian semut, tidak perlu repot-repot bertarung denganku.
Ketika Dev kembali, katakan padanya bahwa aku ingin melawannya di atas arena sekte dalam. Jika Dev tidak datang, maka aku akan datang dan memukulmu sekali sehari. Setelah Brandon meludahi Stuart dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Dev masih merawat Ruby di ruang rahasia gua. Meskipun Ruby telanjang di depan Dev, pikiran Dev tidak terganggu. Kulit Ruby sangat putih, bersih dan licin. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan nafsu. Tapi Dev bukan lagi pemuda berdarah panas seperti dulu. Dia telah bercocok tanam dengan gadis yang tak terhitung jumlahnya, Rosalind, Yaeko dan yang lainnya. Siapa yang bukan keindahan dari tempat dan kotanya? Dan yang satu memiliki sosok dan kulit yang lebih baik dari yang lain. Jadi ketika Dev melihat Ruby telanjang di depannya, dia tidak punya pikiran lain. Jika dulu, Dev pasti akan merasa tidak nyaman saat menghadapi kecantikan telanjang seperti itu. Asap dari ramuan yang terbakar terus-menerus melilit tubuh Ruby, menembus ke dalam tubuh sedikit demi sedikit melalui kulit. Penatua ketiga menunggu dengan cemas di luar ruang rahasia, sudah 3 hari sekarang, dan selama 3 hari ini, penatua ketiga hampir tidak menutup matanya. Penatua ketiga berharap Dev dapat membangunkan Ruby. Meskipun penatua ketiga tahu bahwa seorang pemuda seperti Dev mungkin melakukan sesuatu terhadap Ruby yang telanjang, tetapi untuk membangunkan Ruby, penatua ketiga hanya bisa menutup mata. Jika Ruby benar-benar bisa diselamatkan, bahkan jika Dev melakukan sesuatu pada Ruby, itu bisa dianggap sebagai membalas budi Dev. Penatua ketiga tidak pernah berpikir bahwa Dev memiliki pikiran jahat terhadap Ruby, apalagi Dev akan menggagahi Ruby seperti yang dia pikirkan. Perlahan-lahan, ramuan obat di kuali Shenong terbakar, dan asapnya menghilang perlahan, tetapi pada saat ini, Ruby masih menutup matanya sedikit, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Dev sedikit mengernyit, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain memeluk Ruby ke tempat tidur, dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Mendengar gerakan di ruang rahasia, penatua ketiga bergegas dengan penuh harapan. Tuan Chen, bagaimana keadaan Nona tertua? Penatua ketiga bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, Nona Liu masih belum bisa bangun, sepertinya saya perlu tahu jenis racun apa yang disuntikkan Zarko. Penatua ketiga kecewa ketika mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa Dev telah mencoba yang terbaik, jadi dia berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Dev, terima kasih, ini mungkin nasib wanita tertua kami. Penatua ketiga, jangan terlalu pesimis, mari kita kembali dulu. Saya akan memikirkan kembali setelah kolam obat dibuka, saya akan memiliki cara untuk menyelamatkan Nona Liu. Dev menghibur penatua ketiga. Setelah kolam obat dibuka, Dev tahu bahwa alamnya pasti akan membaik, dan dia mungkin bisa menemukan cara untuk membangunkan Ruby pada saat itu. Oke, penatua ketiga mengangguk, dan setelah melirik Ruby, dia mengikuti Dev keluar dari gua. Setelah keduanya keluar, dinding batu itu perlahan tertutup, dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengetahui bahwa ada gua di sini. Dalam perjalanan pulang, penatua ketiga terus menatap Dev secara diam-diam, merasa ragu untuk berbicara. Penatua ketiga, ada apa denganmu? Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja padaku. Dev bertanya pada penatua ketiga. Tuan Chen, tidak ada yang salah dengan saya. Saya hanya ingin tahu bahwa ketika Anda menghabiskan waktu beberapa hari dengan wanita tertua dengan tubuh telanjangnya, apakah Anda melakukan sesuatu seperti berhubungan intim? Tapi bahkan jika kamu melakukannya, tidak masalah. Lagi pula, kamu masih muda dan penuh semangat. Sekarang wanita tertua dalam keadaan koma dan tidak tahu akan apa-apa. Ketika dia bangun, jika kamu tidak memberitahunya, aku juga tidak akan memberitahukan, dia tidak akan tahu. Penatua ketiga mengikuti Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum kecut dan berkata. Penatua ketiga, menurutmu siapa Dev ini? Aku tidak menyentuh wanita tertuamu, dan aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Setelah mendengar itu, penatua ketiga berkata. Maaf Tuan Chen, sepertinya saya terlalu banyak berpikir, saya meminta maaf sekali lagi. Ketika Dev kembali dengan penatua ketiga, dia tercengang ketika melihat bahwa seluruh kediaman berantakan, sebagian besar rumah runtuh, dan Stuart memimpin orang untuk membersihkannya. Tuan Chen, guru, Anda kembali.
Stuart segera pergi untuk menyapa Dev dan penatua ketiga ketika dia melihat mereka kembali. Melihat wajah Stuart yang memar, penatua ketiga bertanya dengan tajam. Stuart, apa yang terjadi? Sebagai murid tertua, kamu diminta untuk menjaga kediaman kita. Hanya dalam beberapa hari, kediaman kita menjadi begini? Mendengar ini, air mata keluhan mengalir keluar. Guru, Brandon-lah yang melakukannya. Dia datang mencari Tuan Chen dan berkata dia ingin menyelamatkan muka. Melihat Tuan Chen dan Anda tidak ada di sini, dia mengacau dan merusak itu. Dia menghancurkan rumah kita dan memukuli kami. Kekuatan Brandon itu begitu kuat sehingga kami tidak bisa menghadapinya sama sekali. Ini semua salahku. Aku tidak merawat kediaman kita dengan baik. Aku mohon Tuan untuk menghukum saya. Seperti yang dikatakan Stuart, dia berlutut di depan penatua ketiga. Ketika penatua ketiga mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Brandon, dia benar-benar menipu orang terlalu banyak. Dia benar-benar tidak menganggapku sebagai penatua ketiga dengan serius. Jika aku tidak memberinya pelajaran, seluruh sekte Kuali Giok tidak akan memiliki tempat untukku di masa depan. Penatua ketiga sangat marah, dan dia akan menyelesaikan aku dengan Brandon. Dev menghentikan penatua ketiga dan berkata, masalah ini terjadi karena aku, dan aku yang akan menanganinya. Setelah selesai berbicara, Dev menatap Stuart dan bertanya, apakah Brandon mengatakan sesuatu setelah dia pergi? Dia berkata ketika Tuan Chen kembali, pergi ke pintu dalam untuk menemukannya, dia ingin melawanmu di atas ring. Dia masih berkata. Apalagi yang dia katakan sudah? Tanya Dev. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu tidak berani pergi, dia akan memukuli kami sekali sehari sampai kamu datang, kata Stuart. Mendengar penjelasan Stuart, mata Dev sedikit menyipit, dan kemarahan yang tak terlihat terpancar dari tubuh Dev. Untuk membuat dirinya menonjol, Brandon ini bertindak lebih jauh dengan memperlakukan sesama murid sekte. Binatang itu terlalu berlebihan. Merasakan kemarahan pada Dev, penatua ketiga dan Stuart di sampingnya merasakan ledakan keterkejutan. Bersihkan di sini, aku akan pergi menemui Brandon. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi mencari Brandon. Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Jika masalah ini tidak diperintahkan oleh kakak laki-laki kedua, maka Brandon tidak akan pernah berani melakukan ini. Saya ingin bertanya apakah mereka juga ingin mencabik-cabik saya. Penatua ketiga ingin menemani Dev dan pergi bersama. Tapi Dev menghentikan penatua ketiga, ini adalah masalah di antara kami. Sebagai penatua, jika Anda berpartisipasi di dalamnya, itu pasti akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Brandon ini hanya ingin bersaing dengan saya di atas ring untuk menyelamatkan muka, maka aku akan membandingkannya dengan dia. Alasan mengapa Dev tidak melepaskan penatua ketiga adalah karena dia takut penatua ketiga akan memperburuk keadaan dan memengaruhi pembukaan kolam obat yang akan menyusahkan. Tujuan Dev datang ke sekte Kuali Giok adalah untuk menunggu kolam obat dibuka. Pada saat ini, Hengki bergegas. Dia mendengar bahwa Brandon membuat masalah untuk Dev, dan bahkan menghancurkan rumah dari garis keturunan penatua ketiga, jadi dia bergegas ke sini. Sejak Dev bergabung dengan garis keturunan dari 3 penatua, Hengki juga mengikuti garis keturunan dari 3 penatua dengan sangat dekat. Tuan Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Hengki setelah melihat Dev. Tuan Chen akan menemukan Brandon, kata Stuart. Tuan Chen, Brandon telah menembus kondisi alam komposit, dan dia pasti telah diinstruksikan oleh paman kedua untuk melakukannya. Saya pikir Anda harus menanggungnya. Jika keadaan menjadi serius, saya takut itu akan mempengaruhi dibukanya kolam obat. Hengki ingin Dev menanggungnya, dia tahu bahwa Dev datang ke sekte Kuali Giok hanya untuk kolam obat. Jangan khawatir, aku memiliki rasa proporsional, bahkan jika Brandon menerobos ke kondisi tubuh alam komposit, gak akan ngaruh. Dev mencibir, dia tidak takut pada biksu yang baru dipromosikan ke alam komposit seperti Brandon. Dev sendiri bahkan tidak takut pada peringkat 3 alam komposit, bagaimana dia bisa takut pada Brandon yang baru saja dipromosikan ke alam komposit. Penatua ketiga melihat kepercayaan diri Dev, dan tidak bisa menahan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang kultivator di alam transformasi. Meskipun alkimianya sangat kuat, bukan berarti kuat.
Seorang kultivator di alam transformasi benar-benar mengabaikan orang kuat di alam komposit. Penatua ketiga tidak mengerti siapa sebenarnya Dev, yang bisa begitu percaya diri. Hengki melihat Dev dan tidak berkata apa-apa, dialah yang paling tahu kekuatan Dev di sini. Meskipun Hengki tidak tahu seberapa kuat Dev, tapi karena Dev berkata demikian, dia pasti bisa menghadapi Brandon. Tuan Chen, aku akan pergi denganmu. Jika ada sesuatu, aku bisa menjagamu. Hengki memutuskan untuk menemani Dev untuk menemukan Brandon. Dev tidak mungkin mengalami kecelakaan, jika kecelakaan terjadi pada Dev, maka dia tidak akan selamat. Stuart, kamu juga membawa beberapa orang bersamamu untuk pergi bersama Tuan Chen. Pertempuran ini bukan pertempuran antara Tuan Chen dan Brandon, tapi pertempuran garis keturunan kita di sekte Kuali Giok. Penatua ketiga berkata kepada Stuart. Sekarang kita semua tahu bahwa Dev berbakti di bawah penatua ketiga, dan dia adalah anggota dari garis keturunan penatua ketiga, jadi pertarungan Dev dengan Brandon adalah persaingan antara garis keturunan penatua ketiga dan garis keturunan penatua kedua. Jika Dev menang, maka ketiga penatua mereka akan merasa bangga, dan status mereka di sekte Kuali Giok akan meningkat. Ya, Stuart mengangguk. Segera. Sekelompok orang langsung pergi ke gerbang dalam sekte Kuali Giok, karena Hengki mengikuti mereka, tidak ada yang menghentikan mereka saat melewati gerbang luar. Namun, banyak orang mengikuti di belakang seolah-olah mereka sedang menonton kegembiraan dan membicarakannya. Kudengar rumah penatua ketiga dihancurkan oleh Brandon. Sepertinya penatua ketiga akan membalas dendam. Balas dendam, aku mendengar bahwa Brandon telah menembus kondisi alam komposit. Di masa depan, nama murid pertama dari sekte Kuali Giok mungkin akan menjadi milik Brandon, dan Hengki akan pensiun. Pasti ada konflik di antara ketiga penatua, tetapi saya mendengar bahwa itu semua karena murid baru bernama Dev, dan sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Banyak murid mengikuti, ingin melihat keseruannya. Ketika kelompok itu tiba di rumah Brandon, Hengki berbisik kepada Dev. Tuan Chen, Brandon pasti telah menerobos setelah meminum pil surgawi. Anak ini mungkin memakannya secara diam-diam. Sekarang aku akan pergi ke gudang untuk memeriksa, jika anak ini benar-benar memakan pil surgawi secara diam-diam, aturan sekte Kuali Giok kita dapat menghukumnya, kamu tidak perlu bertarung dengannya lagi. Setelah Hengki mengikuti Dev, dia diam-diam berjalan menuju gudang. Stuart melangkah maju, siap mengetuk pintu untuk memanggil Brandon, tetapi Dev berkata dengan tajam. Tendang pintunya hingga terbuka. Stuart terkejut, tetapi setelah melihat Dev, Stuart mengangguk, dan tiba-tiba menendang ke arah pintu di depannya. Dengan tendangan ini, pintu itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan, dan membuat suara keras. Brandon saat ini sedang minum anggur kecil di kamar dengan gembira. Awalnya, dia berencana untuk pergi ke kolam obat untuk bisa menerobos ke kondisi komposit, tetapi dia ingin kolam obat dibuka sebelumnya, dan tidak menyangka akan ada hal yang tidak terduga seperti pil surgawi. Sekarang dia telah menembus ke keadaan alam komposit, jika kolam obat dibuka, jika dia berendam di dalamnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Dengan cara ini, dia akan menjadi master sekte dari sekte Kuali Giok di masa depan. Tetapi ketika Brandon berangan-angan tentang masa depan, dia dikejutkan oleh suara keras di luar, dan dia buru-buru melihat keluar. Pada saat ini, dua murid dari garis penatua kedua bergegas ke pintu untuk memeriksa. Tapi begitu mereka tiba di pintu, dua murid dari garis penatua kedua ditampar oleh Dev dan jatuh ke tanah. Brandon bisa memukuli murid-murid dari garis keturunan penatua ketiga sesuka hati, Dev pun merasa bisa bertindak sesuka hati kepada murid garis keturunan penatua kedua. Melihat saudara laki-lakinya dipukuli, dan murid-murid dari garis penatua kedua semua bergegas dari segala arah, dan Stuart sedikit ketakutan melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, ini adalah sekte dalam, dan murid-murid penatua kedua jauh lebih banyak daripada mereka. Jumlah mereka hanya belasan, jika mereka bertarung dalam kelompok, mereka tidak akan menjadi lawan sama sekali. Tapi Dev tidak takut, dia hanya menatap dingin ke arah murid-murid dari garis keturunan penatua kedua, tetapi mengabaikan mereka, dan langsung masuk. Melihat ini, murid-murid dari garis penatua kedua semuanya mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka semua dikejutkan oleh aura Dev. Brandon, keluar dari sini, kamu mencariku, aku di sini, teriak Dev dengan marah.
Brandon juga bergegas keluar ruangan saat ini, menatap adik laki-lakinya yang dipukuli, menatap Dev dengan mata dingin, dan berkata, "Dev, kamu menghancurkan gerbangku dan melukai adik seperguruanku, kamu mencari kematian." "Saya pikir Anda adalah orang yang mencari kematian." Dev mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. "Saya tidak hanya akan menghancurkan gerbang Anda, tapi aku juga akan menghancurkan seluruh rumahmu." Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menusuk. Kamu ingin menghancurkan rumahku?" Brandon mendengus dingin, dan melompat, memegang penggaris hitam ekstra di tangannya, yang bertatahkan 8 batu zamrud permata hijau. "Tuan Chen, Anda harus berhati-hati." Stuart segera mengingatkan Dev ketika dia melihat senjata yang dikeluarkan Brandon. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Brandon memegang lengannya sebentar, dan tiba-tiba kabut hitam memenuhi 8.000 kaki tandus, dan udara suram terus muncul, dan udara di sekitarnya langsung sedingin es. Segera setelah Brandon menjentikan pergelangan tangannya, bagan Huanghe meletus dengan ujung tajam hitam yang tak tertandingi, yang menghantam cahaya pedang Dev dengan keras. Bang! Dengan suara keras, Dev langsung menghadang serangan Brandon. Dan Dev sendiri bergoyang 2 kali sebelum dia menstabilkan sosoknya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Brandon sedikit terangkat. "Nak, aku sudah menembus keadaan alam komposit. Kamu coba mengandalkan tubuh fisikmu yang kuat untuk mengalahkanku." "Tidak mungkin sama sekali, dan aku akan tertipu lagi." Dev memandang Brandon dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu dipromosikan ke alam komposit, jika aku ingin membunuhmu, itu akan seperti menginjak-injak semut sampai mati. Tapi aku tidak ingin membunuhmu sekarang, yang aku inginkan adalah menghancurkan kehilangan rumahmu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan bunga pedang. Seni pedang 9 bayangan. Untuk menunggu kolam obat dibuka. Diiringi oleh teriakan Dev, di belakang Dev, beberapa sosok yang persis sama dengan Dev perlahan muncul. Melihat Dev yang sama di depan mata mereka, banyak orang tercengang. Namun, Brandon mencibir dan berkata, "Itu hanya ilusi kecil. Apakah kamu ingin mengandalkan ilusi untuk mengalahkanku? Itu hanya bayangan." Setelah Brandon selesai berbicara, dia terbang langsung, dengan 8 penggaris tandus di tangannya yang kering melepaskan badai, memaksa Dev pergi. Brandon tahu bahwa bayangan yang dibentuk oleh ilusi ini tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, dan hanya dengan sedikit nafas dapat menghempaskan bayangan ini. Menghadapi serangan Brandon, Dev tidak siap bertarung. Beberapa sosok menghadap Brandon, dan tubuh Dev sudah berada di atas kepala Brandon. Blaar! Badai yang diayunkan Brandon menghancurkan klon bayangan Dev seketika, tanpa meninggalkan siapapun. Ketika Brandon melihat adegan ini, dia langsung tertawa. Ini tidak lebih dari tipuan, tapi dia berani membodohi dirinya sendiri. Tapi setelah Brandon selesai berbicara, tiba-tiba dia merasa ada aura yang menakutkan di atas kepalanya. Dan semua orang mendongak, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Brandon dengan cepat melihat ke atas, dia terkejut menemukan bahwa Dev muncul di atas kepalanya di beberapa titik. Saya melihat Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, energi pedang itu seperti pelangi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Tetapi cahaya pedang ini tidak menyerang Brandon, tetapi menuju ke rumah Brandon. Di bawah tebasan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, rumah Brandon mulai runtuh. Pilar yang tak terhitung jumlahnya terputus, dan asap serta debu yang mengepul dari rumah yang runtuh itu langsung menenggelamkan semua orang. Lari! Beberapa orang berteriak, dan semua orang bergegas keluar, tidak ada yang mau mati di bawah rumah yang hancur. Pedang Dev langsung menghancurkan rumah Brandon, tetapi Dev tampak tidak puas, dan berteriak lagi. Cahaya pedang emas melesat ke langit, disertai raungan naga, cahaya pedang emas berubah menjadi naga emas. Naga emas meraung, dan langsung menghancurkan semua rumah yang terhubung ke rumah Brandon. Ini juga tempat tinggal murid penatua kedua, jadi Dev ingin menghancurkan rumah mereka semua. Brandon menghancurkan begitu banyak rumah dalam garis keturunan penatua ketiga, tidak mungkin Dev hanya menghancurkan satu rumah besar Brandon.
Semua orang melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua terdiam, karena dalam kesan mereka, hal seperti itu belum pernah terjadi di sekte dalam sekte Kuali Giok. Stuart melihat bahwa Dev memerah dan menghancurkan semua rumah dari garis keturunan penatua kedua. Dia tahu bahwa masalah ini akan sulit. Stuart buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil penatua ketiga. Penatua ketiga harus maju dalam masalah ini. Dev menghancurkan begitu banyak rumah di gerbang dalam, bagaimana bisa penatua kedua membiarkannya pergi? Jika penatua kedua datang dan ingin berurusan dengan Dev, maka Dev pasti bukan lawan penatua kedua, itu sebabnya Stuart mengirim seseorang untuk memanggil penatua ketiga untuk datang. Hanya dalam beberapa puluh detik, tidak hanya rumah Brandon yang hancur, tetapi bahkan tempat tinggal murid lain dari garis penatua kedua pun hancur. Naga emas juga berada di ujung, perlahan menghilang. Melihat kekacauan di depannya, Brandon hampir mati karena marah. Dev, aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Brandon meraung, dan amarah di tubuhnya terus meningkat. Ayo, maju, Dev telah menghancurkan rumah pihak lain, jadi langkah selanjutnya adalah memberi Brandon pelajaran yang bagus. Brandon mengertakkan gigi, dan 8 penggaris tandus di tangannya terus bertambah besar, dan akhirnya menjadi lebih dari 1 kaki panjangnya, dan 8 batu permata hijau zamrud di atasnya mulai bersinar. Berhenti, apakah kamu akan menghancurkan seluruh pintu bagian dalam? Tepat ketika Brandon hendak bergerak, tiba-tiba seseorang berteriak keras, diikuti oleh sosok dari jauh ke dekat. Segera, sosok penatua kedua perlahan muncul. Melihat pemandangan yang berantakan, penatua kedua memancarkan kemarahan yang tak ada habisnya, dan basis kultivasi dari peringkat ketiga alam komposit terungkap sepenuhnya. Guru, orang ini merusak rumah kita dan bahkan melukai orang-orang kita. Brandon menunjuk ke arah Dev dan berkata, oleh Dev, ditegur oleh gurunya. Plak. Saat Brandon selesai berbicara, dia ditampar dengan keras oleh sesepuh kedua. Sampah, tidak bisakah kamu menghentikannya? Dan kamu masih ingin melakukannya di sini? Apakah kamu ingin menghancurkan semua bangunan di gerbang dalam? Penatua kedua menegur Brandon. Tundukkan kepalamu dan berhenti bicara. Jika dia dan Dev benar-benar bertarung di sini, saya khawatir bangunan di gerbang dalam tidak akan selamat. Setelah menegur Brandon, penatua kedua memandang Dev dengan dingin dan berkata, sebagai murid dari sekte Kuali Giok, kamu berani secara terbuka memukul sesama sekte dan menghancurkan rumah besar di sekte dalam? Apakah kamu tidak menaruh peraturan di matamu? Hari ini saya akan menghukum saudara junior dari penatua ketiga, dan memberitahu Anda aturan sekte Kuali Giok. Kemarilah, tangkap Dev ini untukku dan masukkan dia ke dalam penjara air. Dengan perintah penatua kedua, murid-murid dari garis penatua kedua bergegas, siap untuk menangkap Dev. Ketika Stuart melihat ini, dia buru-buru memimpin murid-murid dari barisan penatua ketiga untuk memblokir Dev di belakangnya. Mengapa kamu ingin menangkap orang? Bahkan jika kamu ingin menghukum, itu akan dihukum oleh Master Sekte. Bagaimana dia bisa dihukum oleh penatua kedua sepertimu? Stuart berkata dengan tegas. Apa yang dikatakan Stuart benar, hadiah dan hukuman di sekte semuanya diperintahkan oleh Master Sekte. Penatua kedua tidak bertanggung jawab atas ini. Penatua kedua hanya bertanggung jawab untuk distribusi bahan dan penilaian personel. Dia tidak punya hak untuk menghukum murid lain dari sekte Kuali Giok, itu sebabnya Stuart berani mengatakan itu. Tapi Stuart tidak tahu bahwa kata-katanya telah sangat menghina hati penatua kedua. Sebagai penatua kedua, dia tidak punya hak untuk memberi penghargaan atau menghukum para murid dari sekte Kuali Giok. Jika Zarko tidak ada, haknya akan hilang, lebih rendah dari Hengki, murid tertua. Kamu murid kecil, kamu berani berbicara denganku seperti itu, kamu pantas mati. Penatua kedua tersengat oleh kata-kata Stuart, dia mengerutkan kening, dan dengan lambaian telapak tangannya, tubuh Stuart langsung terlempar. Tersingkir. Stuart jatuh dengan keras ke tanah dengan ekspresi muram di wajahnya, tampaknya terluka parah. Tangkap Dev itu. Setelah Stuart ditampar, penatua kedua memerintahkan dengan keras. Pada saat ini, mata Dev sedikit memadat, dengan niat membunuh di matanya. Saat murid-murid dari barisan penatua kedua bergegas maju, tubuh Dev langsung meletus dengan aura yang menakutkan. Aura ini seperti tornado, dan langsung menyapu para murid dari garis keturunan penatua kedua.
Lebih dari selusin murid dari garis keturunan penatua kedua langsung terlempar, dan jatuh dengan keras ke reruntuhan satu persatu, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Melihat Dev berani menyerang muridnya di depannya, penatua kedua tiba-tiba menjadi geram. Anak baik, apakah kamu akan memberontak? Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Dev, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan, menutupi Dev dengan telapak tangan. Melihat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangan kanannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Sekarang Dev tidak memiliki masalah berurusan dengan penatua kedua, tetapi jika penatua kedua bergandengan tangan dengan Brandon, Dev harus berjuang sedikit. Bagaimanapun, roh pedang Zhongli belum pulih, dan pedang pembunuh naga dapat hanya menampilkan setengah dari kekuatannya. Sekarang busur Raja Dewa juga hilang, dan kartu hall di tangannya hanyalah lonceng berpola naga, tetapi Dev tidak berani menggunakan lonceng berpola naga itu sesuka hati. Lagi pula, dia telah mengekspos terlalu banyak sekarang, dan terikat untuk membuat banyak orang menatapnya. Tepat ketika Dev sedang memikirkan cara memecahkan situasi, Hengki tiba-tiba muncul. Saya melihat Hengki memegang token Master Sekte di tangannya, dan berkata dengan keras kepada penatua kedua, Paman Guru kedua, apakah Anda dengan keras ingin menghancurkan seluruh sekte? Mendengar kata-kata Hengki, penatua kedua mengambil tangannya kembali. Hengki, anak ini memukuli murid-muridku dan menghancurkan Menshan. Aku ingin menangkapnya. Apa aku salah? Penatua kedua menatap Hengki dan bertanya. Oleh Dev, ditegur oleh gurunya. Paman Guru kedua, guru saya tidak ada di sini. Untuk sementara, semua penghargaan dan hukuman di sekte ditentukan oleh saya. Saya tidak tahu apakah Paman bela diri kedua memiliki niat untuk mengincar posisi Master Sekte karena kesewenang-wenangan Anda. Tanya Hengki kepada penatua kedua sambil berjalan. Penatua kedua tidak berharap Hengki berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi Hengki memegang token Master Sekte di tangannya, dan dia tidak dapat menyangkal apapun di depan begitu banyak murid, jadi dia berkata. Oke, maka Anda akan memberi perintah, cepat perintahkan Dev ini untuk ditangkap. Paman Guru kedua, sebelum masalah ini jelas, bagaimana saya bisa memberi perintah dengan santai? Kata Hengki. Hengki, aku pikir kamu mencoba untuk melindungi orang ini. Fakta ada di depanmu. Apakah kamu buta? Brandon menghina Hengki. Hengki, apa perlunya menyelidiki? Jika Anda melindungi Dev dan tidak menangkapnya, maka saya yang akan melakukannya sendiri. Ketika kakak senior kembali, saya akan melakukannya sendiri. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa kamu melindunginya. Penatua kedua berkata, dan aura di tubuhnya naik lagi. Melihat ini, Hengki sedikit mengernyit, dan buru-buru berkata. Paman Guru kedua, aku baru saja memeriksa gudang dan menemukan bahwa satu pil surgawi hilang. Muridmu pasti sudah memakan pil surgawi? Sekarang pil tingkat tinggi yang begitu penting hilang, apakah ini dianggap sebagai mencuri diri sendiri? Hengki ingin mengubah topik pembicaraan, dan menyalahkan masalah penatua kedua yang meminum pil itu secara pribadi. Itu benar, aku meminum pil surgawi, jadi tidak perlu meributkannya. Saat gurumu kembali, aku akan menjelaskannya padanya. Tapi Dev dan murid-murid penatua kedua datang dan menghancurkan Menshan. Anda jangan berbicara dengan saya tentang hal-hal lain. Sekarang Anda memerintahkan dia untuk segera ditangkap, atau saya akan melakukannya sendiri. Paman Guru kedua, murid tertua Anda yang mencari masalah dengan murid Paman Guru ketiga terlebih dahulu dan menghancurkan rumah mereka. Jika Anda mengatakan itu melanggar aturan, jika Anda ingin menangkapnya, murid tertua Anda tidak bisa melarikan diri juga, kan? Tanya Hengki. Tidak masalah, tangkap dia dulu. Tangannya langsung mengayunkan bunga pedang. Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia melihat Brandon dan berkata, Brandon, apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Tuan, saya tahu, saya bersedia dihukum oleh aturan sekte. Brandon mengangguk. Bisakah kita menangkap Dev sekarang? Penatua kedua menatap Hengki dan bertanya. Kali ini, Hengki tercengang, dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya. Setiap orang dari mereka tahu bahwa Brandon dimasukkan ke dalam penjara air, dan dia percaya bahwa dia akan segera dibebaskan oleh penatua kedua, tetapi jika Dev di penjara, tidak ada yang akan melepaskannya Dev.
dan tidak mungkin Dev sendiri membiarkan mereka menangkapnya. Jika dia benar-benar ditangkap, maka setelah Zarko kembali, dia tidak akan membalas dendam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Kakak kedua, itu hanya perkelahian anak-anak, mengapa kamu sangat marah? Ini membuat orang lain melihatnya, bukankah itu berarti kakak kedua memiliki perut kecil? Pada saat ini, setelah penatua ketiga diberitahu, dia juga bergegas. Dia kebetulan melihat penatua kedua akan menangkap Dev, jadi penatua ketiga mengatakannya dengan lantang. Adik ketiga, muridmu agak terlalu gila. Dia memukul murid-muridku dan menghancurkan rumahku. Bukankah seharusnya kamu memberinya pelajaran? Penatua kedua berkata dengan wajah dingin. Kakak kedua, murid pertamamu pergi ke rumahku terlebih dahulu, memukuli orang-orangku, dan menghancurkan rumahku. Apakah kamu ingin memberinya pelajaran? Apakah itu ditugaskan oleh kakak laki-laki kedua? Penatua ketiga menatap penatua kedua dengan tenang dan bertanya. Penatua kedua ingin membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, lagi pula, mereka salah, mereka yang pertama menyerang. Melihat hal ini, Brandon berkata, Tuan, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi ke arena bersama Dev? Dan siapapun yang kalah akan berlutut dan meminta maaf dan bersujud, dan masalah ini selesai. Saya pikir tidak masalah, penatua kedua mengangguk, lalu menatap penatua ketiga dan bertanya. Adik ketiga, bagaimana menurutmu? Penatua ketiga memandang Dev, yang tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, lagi pula, kekuatan Brandon sekarang ada di alam komposit, yang jauh lebih tinggi daripada di alam Dev. Dev berkata dengan senyum dingin, tidak masalah untuk bersaing di arena, tapi itu adalah pertarungan hidup dan mati. Yang kalah tidak harus bersujud untuk meminta maaf, dan hanya menyelamatkan hidupnya, bukankah yang kalah lebih baik mati? Begitu kata-kata Dev keluar, semuanya langsung terkejut, dan semua orang menatap Dev dengan heran. Bahkan penatua ketiga menyaksikan dengan heran, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa kondisi Dev saat ini tidak sebaik Brandon. Dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengambil inisiatif untuk mengajukan tantangan hidup dan mati. Penatua kedua dan Brandon tidak menyangka Dev akan mengajukan permintaan seperti itu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Melihat Brandon tidak berbicara, Dev melanjutkan, kenapa? Apakah kamu tidak berani? Apakah kamu takut akan mati dengan cara menyedihkan? Dev dengan sengaja memprovokasi Brandon. Banyak orang juga memandang Brandon, lagi pula, alam Dev jauh lebih rendah daripada Brandon. Jika Brandon tidak berani membandingkan, sayang sekali. Adik ketiga, kita semua adalah murid dari sekte Kuali Giok. Jika seseorang mati, itu tidak baik, kan? Jika kakak pertama kembali, saya khawatir dia akan menghukum kita. Saya pikir lebih baik berhenti. Siapapun yang kalah akan minta maaf. Penatua kedua berkata kepada penatua ketiga. Lagi pula, Dev, seorang biksu dari peringkat ke-8 alam transformasi, berani mengambil inisiatif untuk bersaing dengan biksu dari alam tubuh komposit dalam pertarungan hidup dan mati, yang membuat penatua kedua dan Brandon bertanya-tanya, obat apa yang Dev jual di labu? Dia takut Dev akan melakukan pukulan dengan punggung tangan. Jika Dev menang dan membunuh muridnya di arena, penatua kedua akan merasa tertekan sampai mati. Saya hanya akan bersaing untuk hidup dan mati. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan memaksa. Tapi Brandon harus berlutut dan minta maaf kepada saya, dan saya dapat menyelamatkan hidupnya. Sebelum penatua ketiga dapat berbicara, Dev menolak langsung. Dia bersikeras bersaing untuk hidup dan mati dalam pertarungan. Penatua kedua didorong mundur oleh Dev, wajahnya marah karena marah, tetapi sekarang mereka dipaksa ke titik ini oleh Dev, tidak baik untuk setuju, dan tidak baik untuk tidak setuju. Melihat penatua kedua dan Brandon masih belum berani mengatakan ya kepada Dev, banyak murid dari sekte Kuali Giok telah menunjuk jari mereka. Lagi pula, di mata mereka, kekuatan Brandon jauh lebih tinggi daripada Dev, tapi Dev mengusulkan untuk bertarung sampai mati, dan Brandon ragu-ragu. Dev melihat bahwa Brandon masih takut untuk setuju, jadi dia mengambil 2 langkah ke depan, merentangkan kakinya dan berkata, berlutut dan merangkak, aku tidak akan berbicara tentang hidup dan mati lagi. Jika tidak punya keberanian, maka gunakan cara yang paling pengecut.
Melihat cibiran di wajah Dev, kemarahan Brandon benar-benar terangsang. Oke, aku berjanji padamu, pertarungan hidup dan mati, jika kamu kalah, kamu akan meninggalkan hidupmu di atas panggung. Aku tidak percaya bahwa kamu, sampah dari alam transformasi ke-8, bisa mengalahkan saya, kata Brandon dengan mata tertuju. Kalau begitu ayo naik ke atas panggung, jangan buang waktu, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 menit, aku akan mengaku kalah. Kata Dev dengan wajah bangga. Mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang berseru lagi. Jika Dev berani bersaing dengan Brandon dalam kompetisi hidup dan mati, itu akan cukup gila. Tetapi sekarang dia berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Brandon dalam 10 menit. Tidak ada yang percaya bahwa Dev bisa mengalahkan Brandon dalam 10 menit. Apakah Dev bisa mengalahkan Brandon masih belum diketahui, dan sekarang dia masih dengan berani mengucapkan kata-kata selama 10 menit. Hahaha, nak, kamu sangat gila, ayo bertarung, aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku dalam 10 menit. Brandon sangat senang ketika melihat kata-kata besar Dev. Bahkan jika Dev memiliki cara lain, tidak mungkin mengalahkannya dalam waktu 10 menit. Pada saat ini, bahkan penatua kedua santai, dan sudut mulutnya terangkat. Nak, kamu yang mengatakan ini, aku akan mengambil kata-katamu sebagai aturan, jika kamu tidak dapat mengalahkan Brandon dalam 10 menit, maka kamu akan membunuh dirimu sendiri. Tuan Chen, kamu. Stuart dan Hengki semua memandang Dev dengan cemas. Meskipun Hengki mengetahui kekuatan sejati Dev, agak mustahil untuk mengalahkan Brandon dalam 10 menit. Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, ini akan memakan waktu kurang dari 10 menit untuk menangani sampah semacam ini." Semua orang mulai menuju kering. Segera kisah pertarungan hidup mati Dev dan Brandon menyebar ke seluruh sekte Kuali Giok, dan murid-murid luar itu juga melarikan diri satu demi satu untuk menonton. Karena arena dibangun di persimpangan sekte dalam dan sekte luar, itu juga untuk memungkinkan murid sekte luar belajar lebih banyak dari kompetisi. Ketika mereka datang ke arena, penatua ketiga dan penatua kedua semuanya duduk di platform tinggi di satu sisi arena, sehingga mereka dapat melihat situasi di arena dengan lebih jelas. Baik penatua ketiga maupun penatua kedua tidak berbicara, tetapi semua orang memikirkan keselamatan anak muridnya sendiri. Penatua ketiga telah mengambil keputusan, jika Dev benar-benar kalah, dia tidak bisa membiarkan Dev mati secara tragis di tangan Brandon. Dia akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Dev. Lagi pula, Ruby belum bangun, dan Dev perlu menyembuhkan Ruby nanti. Bahkan tanpa Ruby, penatua ketiga tidak akan menolak untuk menyelamatkannya, hidupnya telah diselamatkan oleh Dev. Penatua kedua juga berpikir dalam hatinya saat ini, jika Brandon kalah secara tidak sengaja, dia tidak akan membiarkan Dev benar-benar membunuh Brandon. Tuan, apakah menurut Anda Tuan Chen akan menjadi lawan Brandon? Saya selalu merasa dia terlalu misterius. Stuart bertanya dengan khawatir. Aku tidak tahu, penatua ketiga menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu banyak tentang kekuatan Dev. Saya pikir tidak masalah. Pada saat ini, Hengki berbicara. Di sini, hanya dia yang pernah melihat kekuatan Dev dengan matanya sendiri. Melihat penampilan percaya diri Dev sekarang, Hengki merasa bahwa Dev harus memiliki kepercayaan penuh. Melihat bahwa Hengki benar-benar percaya bahwa Dev bisa menang, penatua kedua tidak bisa tidak melirik Hengki, dan berkata dengan cara yang aneh, "Hengki, sejak kapan kamu menjadi seekor anjing di depan paman ketigamu?" Hengki tidak berbicara. Lagi pula, penatua kedua adalah pamannya. Bahkan jika kata-katanya kasar, dia tidak berani membantahnya. Saat ini, Dev dan Brandon berdiri berhadapan di atas ring. Di sekitar arena, ada murid dari sekte Kuali Giok. Semua orang sangat bersemangat, terutama murid luar itu, mereka sudah lama tidak melihat kompetisi tingkat tinggi. Saya mendengar bahwa kakak Brandon telah menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Siapa pria yang bertarung dengannya? Sepertinya murid baru. Orang ini tidak lemah, dia memukuli murid-murid dari garis keturunan penatua kedua, dan bahkan menghancurkan Menshan, itu sangat gila. Semua orang berbisik, mulai berdiskusi. Tidak ada yang mengira Dev bisa mengalahkan Brandon, lagi pula, jarak kekuatan antara keduanya terlalu besar. Perbedaan besar dalam ranah tidak dapat dibuat dengan mengandalkan keterampilan dan senjata. Kamu benar-benar berani.
Aku akan melihatnya hari ini. Kamu hanya alam transformasi tingkat 8. Bagaimana kamu bisa memiliki nyali untuk bersaing denganku yang berada di alam komposit? Kata Brandon, menatap Dev dengan dingin. Apa yang saya andalkan, Anda akan tahu sebentar lagi, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Dev mencibir. Haruskah aku yang melakukan langkah pertama? Di depan begitu banyak orang, jika aku yang melakukan langkah pertama, bukankah itu berarti aku menindasmu? Baiklah, aku memintamu untuk melakukan langkah pertama. Brandon ingin membuat langkah pertama kali ini, tapi takut dia akan diejek. Jika aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku memberimu kesempatan. Dev tenang, dan dia tidak peduli bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Brandon tidak berbicara, tetapi mengeluarkan bagan huangnya, yang dipenuhi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. 10 menit, kamu hanya punya 10 menit, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 10 menit, kata Brandon. Bagan huang di tangannya terus bergetar, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke seluruh langit, menuju lurus untuk menyerang Dev. Begitu Dev mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang melesat ke langit, dan kedua nafas itu langsung bertabrakan. Bum-bum. Ledakan memekakan telinga terdengar terus-menerus di arena. Brandon terus melambaikan bagan huang di tangannya, dan seluruh arena diselimuti kabut hitam, dan banyak orang tidak bisa lagi melihat pemandangan di arena. Hanya di platform tinggi di satu sisi arena, penatua kedua dan penatua ketiga masih bisa melihat pertarungan antara Dev dan Brandon. Dan tubuh Dev bergerak melalui kabut hitam, dia tidak mengayunkan pedang pembunuh naga sekalipun, hanya mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Brandon. Dalam sekejap mata, Brandon sudah menyerang ratusan kali, tapi sayangnya dia gagal mengenai Dev sekalipun. Sebaliknya, Brandon sangat lelah hingga kehabisan napas. Brandon mengerutkan kening, dia tidak menyangka Dev begitu fleksibel selain kekuatan fisiknya. Jika kamu ingin mengaku kalah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu, masuk saja ke bawah selangkanganku. Tapi ketika aku tidak memiliki minat untuk bermain, dan kamu ingin bertahan, itu tidak mungkin. Kata Dev melihat di Brandon dan mencibir. Nak, jangan gila. Brandon sangat marah, dan bagan uang di tangannya menyerang Dev lagi. Namun, serangan Brandon dengan mudah dielakkan oleh Dev. Tuan Chen benar-benar mampu, Brandon bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tuan Chen. Kata Stuart kaget ketika melihat adegan di atas ring. Ya, sepertinya kita sedikit meremehkannya. Penatua ketiga juga mengangguk. Itu hanya mengandalkan kelenturan tubuhnya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Brandon dalam 10 menit. Jika dia menghindar seperti ini, tidak mungkin mengalahkan Brandon dalam 1 jam, apalagi 10 menit. 10 menit akan habis, saya akan meminta saudara junior ketiga untuk bangun dan mengumumkan hasilnya. Penatua kedua mendengus dingin. Setelah mendengar apa yang penatua kedua katakan, Stuart dan penatua ketiga berhenti berbicara, karena penatua kedua benar. Dev fleksibel, tetapi terus menghindar seperti ini adalah yang paling tidak menguntungkan bagi Dev. Bagaimanapun, Dev membual bahwa butuh 10 menit untuk menyelesaikan pertarungan. Jika terus seperti ini akan tiba dalam 10 menit. Sepertinya kamu melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Dev selesai berbicara, dia akhirnya berhenti menghindar, dan langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kedua orang itu bertabrakan dan terhuyung-huyung terus-menerus di atas ring, dan seluruh kehampaan bergetar. Brandon mengerutkan kening, dan sebuah batu permata di bagan huang di tangannya langsung menyala, dan kemudian seekor ular pithon hitam bangkit perlahan dari bagan huang. Pithon hitam membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya, dan menuju ke arah Dev. Melihat pemandangan ini, penatua ketiga, Stuart dan yang lainnya sedikit terkejut. Lagi pula, bagan huang Brandon dapat dianggap sebagai senjata magis, dan 8 monster yang sangat ganas disegel di dalam 8 permata zamrud di atasnya. Saat setiap permata menyala, monster ganas akan muncul. Ketika 8 permata menyala bersamaan, tidak ada yang tahu monster seperti apa yang akan muncul. Karena tidak ada yang berani menyalakan 8 permata pada saat yang sama,
Ketika dia berada di rumah Brandon, Brandon sangat marah dengan perilaku Dev yang menghancurkan rumah tersebut, dan 8 permata langsung menyala. Untungnya, penatua kedua muncul dan menampar Brandon untuk menghentikan adegan ini. Jika tidak, seluruh penduduk sekte Kuali Giok akan dihancurkan jika monster itu muncul. Hahaha, Dev tidak akan bisa menyelesaikannya dalam 10 menit ketika menghadapi keunggulan Bagan Huang. Adalah angan-angan untuk mengalahkan Brandon dalam 10 menit. Penatua kedua berkata sambil tertawa lebar. Penatua ketiga dan yang lainnya menjadi sangat gugup, menatap ring itu dari dekat, ingin melihat bagaimana tanggapan Dev. Dan ketika Dev melihat ular piton muncul dari Bagan Huang, sudut mulutnya mau tidak mau mencibir. Anda harus tahu bahwa dia adalah tubuh asli naga emas, dan ada sinar kristal naga dan api Phoenix di tubuhnya. Untuk monster-monster ini, Dev tidak takut sama sekali. Aura di tubuh Dev meledak seketika, dan di belakang Dev, seekor naga emas perlahan berputar. Nyanyian naga bergema di langit dan bumi. Ular piton yang menyerang Dev dengan cepat, tapi setelah melihat naga emas yang muncul tiba-tiba, tertegun sesaat, dan kemudian matanya penuh kepanikan. Kemudian ular itu menoleh dan berlari mundur, dan dalam sekejap mata, ular piton itu menghilang, dan batu permata yang bersinar di atas Bagan Huang juga langsung padam. Brandon tercengang, perubahan mendadak ini membuatnya tertegun di tempat. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan piton yang menyerang langsung berlari kembali. Pada saat ini, bahkan penatua ketiga di tribun pun kagum. Seekor naga emas muncul di belakang Tuan Chen. Mungkinkah itu naga sungguhan? Stuart berkata dengan kaget. Penatua ketiga tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan kaget. Brandon, apa yang kamu lakukan? Itu hanya naga emas yang telah berubah, apakah kamu takut? Melihat Brandon membeku di tempat, penatua kedua berteriak dengan cemas. Anda harus tahu aturan kompetisi, orang di luar ring tidak bisa mengingatkan orang di dalam ring, apalagi membantu. Tapi penatua kedua terang-terangan melanggar aturan. Diiringi teriakan penatua kedua, Brandon baru saja bangun dari keterkejutannya, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat kilatan cahaya putih. Bentak. Brandon hanya merasa wajahnya panas, lalu separuh wajahnya membengkak. Ternyata barusan Dev menampar wajah Brandon dengan keras dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Jika Dev tidak memukul pipi Brandon dengan pedang, tetapi menyegel tenggorokannya dengan pedang, maka tubuh Brandon saat ini mungkin sudah terpisah. Ini membuktikan bahwa Dev telah menunjukkan belas kasihan. Jika Brandon berhenti dan mengaku kalah saat ini, Dev tidak akan mengejarnya. Tapi, Brandon yang ditampar dengan keras oleh pedang Dev hingga wajahnya bengkak, bagaimana dia bisa berhenti dan mengaku kalah? Di depan begitu banyak orang, wajahnya benar-benar dipermalukan. Bahkan penatua kedua kehilangan muka, dan meraung penuh amarah. Brandon, ada apa denganmu? Kamu benar-benar sampah. Brandon menjadi lebih marah ketika gurunya memarahinya. Tiba-tiba, 3 zamrud hijau berkedip-kedip di Bagan Huang di tangannya. Segera, gelombang kabut hitam naik, dan di bawah paksaan kabut hitam ini, 3 monster dengan bentuk berbeda muncul di atas ring. Ketiga monster itu meraung, masing-masing memamerkan gigi dan cakarnya, penuh aura berdarah. Tampaknya monster-monster ini telah lama ditekan di Bagan Huang He, dan sudah lama tidak dilepaskan. Ketika ketiga monster itu dilepaskan, setelah melihat Dev, mata mereka memancarkan cahaya hijau redup. Dev, aku akan mencabik-cabikmu. Bunuh dia sampai mati, bunuh dia sampai mati. Brandon mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Brandon memerintahkan ketiga monster itu dan bergegas menuju Dev dengan ganas. Menghadapi 3 monster ganas, Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar, dan aura kekuatan naga dan Phoenix menyebar ke sekeliling dalam cahaya ini. Seluruh arena diselimuti aura ini, dan 3 monster-monster, yang awalnya sangat ganas, memamerkan gigi dan cakar mereka. Setelah diselimuti aura ini, mereka langsung berdiri di tempat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Turun! Dev berteriak pada ketiga monster itu. Ketika ketiga monster itu mendengar ini, mereka gemetar ketakutan, dan segera berbaring di tanah. Anda harus tahu bahwa Dev memancarkan aura binatang dewa, bagaimana mungkin monster ini tidak takut? Melihat Dev dapat dengan mudah memerintahkan ketiga monster itu, Brandon tercengang lagi,
mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Dan semua orang di sekitar mereka juga melebarkan mata, menonton dengan tak percaya. Monster, yang baru saja muncul sangat ganas, tapi telah menjadi sangat jinak saat ini, mematuhi perintah Dev. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bahkan penatua kedua dan penatua ketiga di platform tinggi tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda harus tahu bahwa monster yang disegel di Bagan Huanghe semuanya kuat dan sangat ganas. Hanya monster seperti ini yang memenuhi syarat untuk disegel di Bagan Huanghe, dan alasan mengapa Bagan Huanghe bisa disebut senjata ajaib juga karena monster yang disegel di dalam. Bersambung ke episode 255. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.